Di antara lembaran-lembaran suci Al-Quran, terdapat satu surah yang agung, panjang, dan syarat dengan petunjuk kehidupan. Surah itu adalah Surah Al-Baqarah, surah terpanjang dalam Al-Quran yang menjadi cahaya bagi orang-orang beriman dan peringatan bagi seluruh manusia. Surah Al-Baqarah adalah surah Madaniyah, diturunkan di kota Madinah pada masa Rasulullah SAW membangun masyarakat Islam yang berlandaskan iman, hukum, dan akhlak. Surah ini tidak turun sekaligus, melainkan bertahap selama beberapa tahun, mengikuti peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan umat Islam. Nama Al-Baqarah, yang berarti sapi betina, diambil dari kisah Bani Israel yang diperintahkan Allah untuk menyembelih seekor sapi. Namun kisah itu bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah pelajaran tentang ketaatan, tentang bagaimana manusia sering memperumit perintah Allah karena kerasnya hati dan lemahnya iman. Surah ini dibuka dengan huruf-huruf misterius. Alif, Lam, Mim. Seolah Allah sedang mengingatkan manusia bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia, melainkan wahyu yang tak tersentuh oleh akal semata. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan dengan sangat lengkap tentang hakikat iman dan kufur, kisah para nabi terdahulu, sejarah Bani Israel, aturan ibadah, muamalah dan akhlak, hingga hukum-hukum kehidupan rumah tangga dan sosial. Semua itu dirangkum sebagai pedoman hidup agar manusia tidak tersesat di jalan dunia. Surah ini juga menjadi saksi sejarah besar umat Islam, karena di dalamnya terdapat perintah pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah, sebuah ujian ketaatan bagi orang-orang beriman dan pembeda antara iman yang tulus dan iman yang rapuh. Tak hanya itu, Surah Al-Baqarah juga memuat ayat kursi, ayat paling agung dalam Al-Quran, yang menegaskan kebesaran Allah, kekuasaannya yang tak pernah lelah menjaga langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah surah Al-Baqarah, karena mengambilnya adalah keberkahan, meninggalkannya adalah kerugian, dan tukang sihir tidak mampu melawannya." Keutamaan surah Al-Baqarah sungguh luar biasa. Rumah yang dibacakan surah ini akan dijauhkan dari setan. Hati yang menghafalnya akan dipenuhi cahaya dan ketenangan. Dan orang yang mengamalkannya akan merasakan perlindungan Allah dalam kehidupannya. Pada hari kiamat kelak, surah Al-Baqarah akan datang bersama surah Ali Imran, menjadi pembela dan pemberi syafaat bagi orang-orang yang dahulu membacanya dengan iman dan pengamalan. Surah ini mengajarkan bahwa Islam bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang cara hidup, tentang bagaimana manusia bersikap kepada Allah, kepada sesama, dan kepada dirinya sendiri. Maka siapapun yang membaca surah Al-Baqarah dengan hati yang tunduk, ia sedang berjalan di bawah naungan petunjuk Allah. Dan siapa yang mengamalkannya, ia sedang membangun kehidupannya di atas fondasi yang kokoh. Inilah surah Al-Baqarah, surah yang panjang bacaannya, namun lebih panjang lagi rahmat dan keutamaannya. Surah Al-Baqarah membuka lembarannya dengan kalimat yang mengguncangkan hati orang-orang beriman. Alif, Lam, Mim. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sejak awal, Allah menegaskan bahwa Al-Quran bukan sekadar bacaan, melainkan pedoman hidup bagi hati yang mau tunduk dan takut kepadanya. Lalu, Allah menggambarkan ciri-ciri orang bertakwa. Mereka beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, menafkahkan rezeki, dan meyakini hari akhir. Merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk dan keberuntungan sejati. Namun setelah itu, Allah juga menjelaskan 3 golongan manusia, orang beriman, orang kafir, dan orang munafik.
Tentang orang munafik, Allah menggambarkannya dengan sangat dalam. Lidahnya manis, namun hatinya gelap. Mereka mengaku beriman, tetapi sebenarnya sedang menipu diri mereka sendiri. Lalu, Allah mengajak seluruh manusia merenung. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Sebuah seruan universal bahwa tujuan hidup manusia hanyalah menyembah Allah, bukan dunia, bukan hawa nafsu. Lalu Allah mengisahkan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana malaikat bertanya tentang penciptaan manusia, dan bagaimana Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam, sebuah bukti bahwa ilmu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Iblis pun menolak sujud karena kesombongan. Dari sinilah Allah memperingatkan bahwa kesombongan adalah awal kebinasaan. Berlanjut ke kisah panjang Bani Israel, Allah mengingatkan nikmatnya yang tak terhitung. Diselamatkan dari Fir'aun, dibelahnya laut, diturunkan manna dan salwa. Namun mereka terus membangkang, mengingkari janji dan mengeraskan hati. Puncaknya adalah kisah sapi betina, perintah yang sederhana, tetapi mereka persulit dengan pertanyaan atas pertanyaan. Dari kisah ini, Allah mengajarkan bahwa ketaatan tidak butuh banyak alasan, cukup dengar dan patuh. Lalu Allah mengingatkan, kemudian hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Sebuah peringatan bahwa hati yang jauh dari zikir akan mati meski mata masih melihat. Memasuki bagian pemindahan kiblat, Allah memerintahkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin menghadap Ka'bah di Masjidil Haram. Ini adalah ujian iman, siapa yang taat tanpa ragu dan siapa yang berpaling. Allah menegaskan bahwa umat Islam adalah ummatan wasatan, umat pertengahan, adil dan menjadi saksi bagi manusia. Selanjutnya, Allah menurunkan hukum-hukum kehidupan, tentang puasa Ramadan, tentang kisos dan keadilan, tentang pernikahan, talak dan iddah, tentang nafkah, wasiat dan transaksi. Semua itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengatur hidup secara utuh, bukan hanya ibadah di masjid, tetapi juga akhlak di rumah dan kejujuran di pasar. Lalu Allah menurunkan ayat yang mengguncangkan jiwa. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya. Ayat ini menenangkan hati orang-orang beriman bahwa setiap ujian, sekecil apapun, selalu berada dalam batas kemampuan manusia. Surah Al-Baqarah ditutup dengan doa yang sangat agung, doa orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Doa pengakuan akan kelemahan manusia dan keyakinan bahwa rahmat Allah selalu lebih besar dari dosa. Rasulullah SAW bersabda bahwa 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah cukup sebagai perlindungan bagi siapapun yang membacanya di malam hari. Maka surah Al-Baqarah bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dihidupkan dalam setiap langkah kehidupan. Ia adalah cahaya bagi hati, benteng dari setan, dan penuntun menuju ridho Allah. Inilah surah Al-Baqarah, surah yang panjang bacaannya, namun lebih panjang lagi rahmat dan keutamaannya.